Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta salawat Nabi dan memperbanyak salawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita kepada surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini kalau diartikan dalam bahasa kita adalah barang-barang yang berguna. Al-Ma'un diartikan dalam bahasa kita adalah barang-barang yang berguna, barang-barang yang bermanfaat, barang-barang yang sering digunakan kebanyakan orang. Rupanya surah Al-Ma'un ini juga ada nama lain. Nama lain daripada surat Al-Ma'un adalah surat Ad-Din. Ad-Din itu kalau kita terjemahkan secara bahasa, secara literal, Ad-Din itu adalah agama, surat agama. Karena di dalam surat ini ada kata-kata Ad-Din di dalamnya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Pernahkah kamu Muhammad, sudahkah kamu perhatikan hai Muhammad, orang yang mendustakan agama? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, para ulama juga menjelaskan turunnya surat Al-Ma'un ini berkenaan dengan seseorang yang suka mencari perhatian orang lain. Dia melakukan kebaikan itu untuk dilihat oleh orang lain, melakukan kebaikan itu untuk dibalas oleh orang lain. Maka turun surat Al-Ma'un. Sebagian para ulama tidak menyebutkan namanya, sebagian juga para ulama menyebutkan namanya. Suatu hari orang ini menyembelih unta. Kemudian dipanggillah orang-orang ramai atau kaumnya untuk memakan jamuan itu. Tiba-tiba datang anak yatim. Anak yatim datang meminta sedikit jamuan itu, maka dihardiknya. Makanya dalam Al-Quran surat ini kan dikatakan yadu'ul yatim, orang yang mendustakan agama itu kata Allah adalah orang yang menghardik anak yatim. Kalau kita lihat kronologi turunnya surat ini, ketika mereka membuat pesta makan-makan, datang anak yatim, tidak diberikannya bagian anak yatim itu, bahkan dihardiknya anak yatim itu. Turunlah surat ini, orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Jadi inilah kronologinya. Nah, orang yang mendustakan agama itu orang yang berbuat ingin dilihat oleh orang lain.
sudah setiap perbuatan, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, pasti dibalas. Yang membalasnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun perbuatan kita, perbuatan solehkah atau perbuatan salahkah, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena juga ad-din itu diartikan adalah dengan bil jaza wal hisab. Hari pembalasan, hari dihitungnya amal, mana amal baik, mana amal buruk, dihitung, ditimbang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian para ulama menjelaskan ayat ini makkiyah, sebagian lagi menjelaskan ayat ini adalah madaniyah. Dan ini mesti kita pahami juga, bahwa dalam satu surat itu ada separuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ada lagi separuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di Madinah sesudah Nabi hijrah di Madinah. Karena ayat 1, 3 sampai akhir itu, ini isinya ada dua topik. Isinya ada dua pembahasan sebenarnya. Makanya para ulama mengatakan nisfuhal awal nazala bi Makkah. Jadi separuh daripada surat Al-Maun ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di Mekah. Ini berkenaan dengan orang yang bernama Al-As ibn Wa'il. Wazani bil Madinah, dan separuh yang terakhir ini diturunkan di Madinah. Fi Abdillah ibn Abi Ubay ibn Salul al-Munafiq, yang berkenaan dengan orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay ibn Salul, seorang munafik. Jadi orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang sebenarnya menyelamatkan diri pribadi dia dari masyarakat Islam yang ramai. Jadi masuk Islam itu bukan kerelaan hati. Orang-orang munafik ini yang dikisahkan di sini adalah orang-orang yang apabila ramai dia sholat, apabila tidak ramai dia tidak sholat. Makanya sholat subuh itu menandakan seseorang itu orang beriman. Sholat isya, sholat subuh itu adalah dua waktu sholat yang berat bagi orang munafik untuk melaksanakannya. Nah, orang munafik itu memang tidak sholat sama sekali ketika sholat subuh dan ketika sholat isya. Karena di zaman baginda Nabi Muhammad SAW tidak ada listrik. Dan orang seramai itu bagaimana mau memperhatikan? Mereka beranggapan bahwa Nabi Muhammad tidak tahu. Padahal yang memberikan tahu adalah Allah. Allah yang memberitahu baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi semua hafal orang-orang munafik. Nama-namanya diberitahu kepada seorang sahabat, yang sahabat ini merahasiakannya sampai matinya. Nabi memberitahu siapa-siapa saja orang munafik di zaman Nabi. Diberitahulah kepada seorang sahabat yang bernama Huzaifah radhiyallahu taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi pendapatnya bahwa surat ini seluruhnya adalah makkiyah. Nah, kalau pendapat seluruhnya surat ini diturunkan di kota Makkah, maka ini mengisahkan adalah keburukan-keburukan orang-orang kafir Makkah, perbuatan-perbuatan buruk orang-orang kafir Makkah, seperti Al-As bin Wa'il dan orang-orang yang meniru-niru perbuatan Al-As bin Wa'il. Jadi hikmahnya kita itu dilarang meniru-niru orang-orang buruk,
Kita itu dianjurkan untuk meniru orang-orang yang beramal soleh, meniru baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meniru sahabat-sahabat Nabi, meniru orang-orang baik. Karena dalam sabda Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka dia akan digolongkan kepada kaum tersebut. Makanya kita itu yang mesti kita tiru itu Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh terdapat dalam diri pribadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan yang baik untuk kamu ikuti bagi orang yang berharap perjumpaan kepada Allah dan hari akhir. Jadi berupayalah semaksimal mungkin untuk meniru-niru kehidupan Nabi Muhammad. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad itu orang yang meniru-niru kehidupan Nabi Muhammad. Orang-orang yang suka menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Nabi bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh orang itu cinta padaku. Barang siapa yang cinta padaku akan bersama-sama aku di dalam surga. Maka tiru Nabi Muhammad. Seluruh sahabat itu meniru bentuk Nabi Muhammad. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua perbuatan Nabi Muhammad itu jadi suri tauladan. Itu terbukti ketika Sayyidina Abu Bakar menemani Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian disambut dengan syair-syair yang kita sudah tahu. Tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina jitta bil amril mutha'. Sampailah selesai syair tersebut. Yang disambut adalah Abu Bakar. Karena orang Madinah tidak tahu yang mana yang Nabi Muhammad, yang mana yang Abu Bakar. Karena bentuknya sama, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sahabat-sahabat Nabi itu jalan Nabi Muhammad pun ditiru, cara makan Nabinya ditiru. Pokoknya seperti Nabi Muhammad. Itu orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, orang yang mengidolakan. Coba kita lihat orang-orang yang reggae itu, niru-niru Bob Marley, rambutnya seperti Bob Marley, padahal rambutnya itu tidak gimbal, digimbalkan. Ada lagi orang yang cinta suka dengan Michael Jackson, ditiru-tiru kehidupan Michael Jackson, padahal meniru kehidupan orang-orang yang tak jelas. Mereka sadar maupun tidak sadar, mereka sudah mengikuti kehidupan orang-orang yang dijadikannya idola atau orang-orang yang dijadikannya cinta. Nah, yang kita idolakan ini sebenarnya Nabi Muhammad. Ya, seperti Nabi Isa juga. Ketika Nabi Isa mau dibunuh itu, maka orang tanya, mana Isa? Tegak Yudas Iskariot. Padahal Nabi Isa itu di belakang Yudas Iskariot. Tapi orang tanya karena bentuknya sama. Jadi pengikut-pengikut Nabi terdahulu itu suka meniru-niru Nabinya. Ya, itu bukti kecintaan. Ini masih ada waktu, masih ada sisa umur kita, maka berupayalah kita untuk meniru-niru orang yang dicintai oleh Allah. Ini terakhir, seandainya kita punya anak, satu-satunya anak tunggal, satu-satunya, kemudian meninggal dunia anak itu, lalu ada lagi anak orang lain
mirip dengan anak kita yang meninggal itu, dari pucuk rambut sampai ujung kaki, cara bicaranya, jalannya, semuanya mirip. Walaupun anak orang, pasti itu kita cintai juga, mirip dengan anak kita. Nabi sudah lama meninggal, ribuan tahun yang lalu. Lalu kita hidupkan lagi sunnah Nabi, mulai dari pucuk rambut sampai ujung kaki niru Nabi, makannya niru Nabi, akhlaknya niru Nabi, ya. Sunnah surahnya itu, surah itu tampilan Nabi dihidupkan. Kemudian sunnah apa lagi? Sunnah surah, sunnah sirah, perjalanan dakwahnya Nabi, perjalanan hidup Nabi, sunnah sarirah, pikirnya baginda Nabi. Kalau dihidupkan lagi, pasti dicintai oleh Allah. Itulah yang Allah firmankan dalam Al-Quran, qul tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah hai Muhammad, sekiranya kalian itu cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Ikutilah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pasti dengan menghidupkan atau meniru-niru sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa yang pernah kalian lakukan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kesempatan nanti kita sambung lagi. Demikianlah penjelasan singkat tentang awal-awal daripada surat Al-Ma'un. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala, kesilapan itu milik saya pribadi. Untuk sempurnanya majelis ini, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum